Beberapa waktu lalu Jessica Iskandar telah memutuskan untuk tinggal dan menetap di Bali bersama sang putra sematawayang, El Barak Alexander. Perempuan yang akrab disapa Jedar ini pun nampak menikmati kehidupan di Pulau Dewata. Dalam salah satu kesempatan, Jedar rupanya bertemu dengan Ashanty. Diketahui Ashanty juga sudah beberapa lama menetap di Bali. Pertemuan Jedar dan Ashanty dibagikan salah satu akun gosip pada Rabu, 18/11. Keduanya nampak begitu girang bisa bertemu. "Bunda, ketemunya di sini Bun," kata Jedar. "Jodohku maunya ku dirimu," sambungnya menyanyikan lagu Ashanty dan Anang Hermansyah. Ashanty nampak malu-malu Jedar menyanyikan lagunya. Ia kemudian memuji penampilan Jedar yang makin cantik dan seksi. Jedar lalu mengungkap alasan bisa mendapat penampilan seperti itu. "Dia semakin cantik, seksi," tutur Ashanty. "Iya kan, aku gym tiap hari," jawab Jedar malu-malu. Ashanty kemudian menyinggung bahwa dirinya dan Jedar kini sama-sama menjadi orang Bali. "Kita sama-sama orang Bali, loh," ujar Ashanty. "Iya, ken kabare," timpal Jedar. Netizen pun turut mengomentari video pertemuan Jedar dengan Ashanty. Beberapa nampak sependapat dengan Ashanty soal penampilan cantik Jedar. "Lucu banget, Jedar makin cantik lagi," tulis akun @kyo. "Jedar bener-bener makin cantik sejak tinggal di Bali," sambung akun @jade. Sementara itu sebelumnya Jedar mengaku alasannya pindah ke Bali karena sang mantan tunangan, Richard Kyle. Ia juga membeberkan butuh waktu untuk sendiri. "Banyak sih faktornya, aku butuh waktu untuk diri sendiri, itu yang faktor nomor satunya," ungkap Jedar. "Iya, tentu aja karena Richard. Itu jadi salah satu penyebab juga. Kendati begitu, hubungan Jedar dan Richard masih sangat baik, kami teman. Aku tuh orang yang males punya urusan. Jadi kalau ada sesuatu, aku mencoba untuk just bikin, just finish hanya menjadi baik," jelas Jedar. Kasus video syur mirip Gisela Anastasia memasuki babak baru. Pihak kepolisian akan menjadwalkan bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 20 November tahun 2020 hasil forensik wajah dalam video porno mirip Giselle itu akan diumumkan ke publik. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui siapa sebenarnya pria dan wanita dalam video berdurasi 19 detik itu. Sebelumnya, Giselle telah memenuhi panggilan polisi sebagai saksi terkait video panas mirip dirinya pada Selasa, tanggal 17 November tahun 2020 lalu. Lantas bagaimana kasus perkembangan video syur mirip Giselle? Berikut penjelasannya. Viral video syur mirip Giselle yang pertama kali tersebar pada Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020 kini masih menjadi sorotan. Dalam video berdurasi 19 detik tersebut menampilkan perempuan mirip Giselle sedang melakukan hubungan intim dengan sebuah pria di sebuah ruangan. Sebelumnya, kekasih Wijaya Saputra alias Wijin ini pernah diterpa kasus serupa di akhir 2019 lalu. Perkembangan kemarin saya sudah sampaikan menyangkut adanya video asusila dengan inisial mirip Saudariga. Sudah beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, baik itu saksi pelapor, saksi yang lain dan juga beberapa saksi ahli. Baik itu saksi ahli hukum, kemudian saksi ahli IT. Juga ada saksi ahli IT, dalam hal ini saksi forensik, ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus dilansir intip seleb dari kanal YouTube Kiai Haji Infotainment yang diunggah Kamis, tanggal 19 November tahun 2020.
Yusri Yunus menyebutkan sudah mengamankan 2 orang tersangka yang masif dalam melakukan penyebaran video syur tersebut. Tersangka tersebut berinisial PP dan juga NM. Kendati demikian, masih ada satu pihak lagi yang menjadi buronan polisi. Beberapa alat bukti yang sudah kami kumpulkan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang sekarang sudah dalam penahanan. Yang pertama inisialnya PP, yang kedua inisialnya NM. Masih ada satu lagi yang kita lakukan pengejaran terhadap satu akun. Sudah kita profiling. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa amankan yang bersangkutan, imbuhnya. Membuat riuh publik dan menyudutkan pihak Giselle, kini tak lama lagi masyarakat akan mengetahui siapa wanita dan pria dalam video syur berdurasi 19 detik tersebut. Yusri menjadwalkan akan mengumumkan hasil pengenalan wajah dalam video panas tersebut pada hari ini, Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Kalau memang bisa selesai besok, hari ini, saya akan sampaikan bagaimana progres hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli untuk forensik. Kita nanti bisa mengetahui wajah siapa sih di situ. Dan juga alat-alat yang ada semua di dalam video tersebut, ujarnya. Kasus video syur mirip Gisela Anastasia kini sedang bergulir. Kasus ini pun merembet luas bahkan menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, Giselle terancam kehilangan hak asuh anaknya, Gempita Nora Marten bila terbukti menyimpang. Diketahui, hak asuh dari pernikahan Gisela Anastasia dan Gading Marten jatuh kepada sang ibu. Khairul Huda menjelaskan bahwa adegan syur itu sengaja direkam sendiri oleh wanita pada video tersebut. Orang-orang yang beradegan bersenggama di dalam video tersebut, itu adalah mereka yang merekam sendiri adegan tersebut, kata Khairul Huda. Tidak seperti dialog kita malam ini. Saya yang berbicara lalu Anda yang merekam, imbuhnya. Ini kan dia sendiri yang membuat, yang memproduksi gambar hidup pornografi tersebut, tandasnya. Sedangkan wanita itu tentu terancam hukuman karena sengaja memproduksi. Dengan kata lain hukuman yang diterima akan sama dengan orang yang menyebarluaskan. Kebetulan dalam hukum kita dalam undang-undang pornografi, baik dalam perbuatan membuat atau memproduksi dengan perbuatan menyebarluaskan itu diancam dengan ketentuan pidana yang sama, dalam pasal yang sama dan norma larangan yang sama, tandasnya. Cuma sifatnya alternatif saja, artinya perbuatan membuat dan menyebarluaskan ini setara atau sebanding, jelasnya. Tak berhenti di situ saja, Khairul Huda beranggapan orang yang memproduksi juga menjadi penyebar video syur mirip Giselle itu. Apa yang saya baca di media sosial dan media massa bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan berarti disimpan di perangkat pribadi yang bersangkutan, kata Khairul Huda. Bukan tidak mungkin penyebar luasannya melibatkan yang bersangkutan, imbuhnya.